Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta wallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna as-sayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsai ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'u mukhlishina lahu-d-din kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu kita pernah singgung terkait dengan pesan Allah. Kita ulangi kembali sedikit untuk penguatan pesan Allah di surat Al-Baqarah ayat 38 ketika Nabi Adam melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah perintahkan Nabi Adam, Nabi Adam, Hawa dan Iblis untuk turun ke bumi. Qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman, jadi Allah berfirman, Qulna, kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian. Yang maksud kalian di sini adalah Nabi Adam, Hawa dan Iblis.
minha dari surga, jami'an semuanya. Terus Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika benar-benar datang kepada kalian minni dariku, dari Allah, hudan petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran, Allah berjanji fala khaufun, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih hati. Ini janji Allah nih Bapak Ibu. Kalau kita lurus di jalan Allah, mengikuti petunjuknya Allah, maka Allah akan berikan kekuatan kepada hati kita, jiwa kita. Tidak ada khauf, tidak ada rasa takut, dan juga tidak bersedih hati. Ini surat Al-Baqarah. Kalau di surat Toha, qala bito minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, ihbito, turunlah kalian berdua, Nabi Adam dan Iblis, minha, dari surga, jami'an semuanya, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus pesan Allah sama, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika benar-benar datang kepadamu dariku hudan petunjuk, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu, maka dia tidak sesat, dan hidupnya terbimbing, terus dapat hidayah, wala yasqa, dan dia tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Ini janji Allah ya Pak. Jadi di surat Al-Baqarah tidak ada takut, tidak sedih. Di surat Toha tidak sesat dan tidak sengsara. Itu janji Allah bagi siapa saja yang mengikuti agama Allah yang lurus. Nah Bapak Ibu, ini kita penguatan sedikit nih. Hati tidak tenang, hati tidak tentram, itu sebabnya ada dua. Jadi orang itu kalau ada dua hal ini pasti hatinya nggak tenang. Satu, kalau ada khauf. Khauf itu takut untuk masa depannya. Jadi khauf, takut terkait dengan masa depan. Nanti kalau saya sudah tua, yang ngurusi saya siapa? Kalau bisnis saya nggak berjalan, gimana nasibnya anak-anak saya? Pokoknya untuk masa depan takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya, itu namanya khauf. Khauf. Kalau ada khauf, berarti hati kita nggak tentram, nggak tenang, itu berarti kita belum bahagia. Terus hazan itu sedih. Sedih itu muncul terkait dengan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Dulu pernah disakiti orang, sedih. Dulu pernah dia terjadi pada dirinya sesuatu yang dia benci, seingat, terngiang-ngiang dengan peristiwa yang tidak disukainya, masa lampau, itu namanya hazan. Wis wedi, takut, dan sedih, gabung namanya gelisah, gundah, wom namanya. Jadi ada ham, ada hazan, ada wom.
Jadi Allah berjanji kalau kita ini lurus di jalan Allah, rasa khawatir itu akan hilang, rasa sedih itu akan hilang. Kalau takut hilang, sedih hilang, maka tidak gelisah itu. Orang gelisah itu tidak enak, Pak. Tidak enak. Jadi orang gelisah itu meskipun uangnya banyak, tidak enak. Itu yang menjadikan orang tidak bahagia. Gelisah namanya wom. Wom. Jadi inti bahagia itu di hati, bukan di fisik. Kapan bahagia itu terjadi? Ketika jiwa kita tenang, hati kita tenang. Kapan hati kita tenang? Ketika kegelisahan itu hilang, kekhawatiran itu hilang, kesedihan itu hilang. Jadi kelezatan fisik tidak sama dengan kelezatan kebahagiaan hati. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, penduduk surga itu bahagianya sempurna. Di antara kesempurnaan bahagianya penduduk surga adalah sama sekali tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, sempurna. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, itu firman Allah di surat 7 ayat 49. Masuklah wahai penghuni surga ke dalam surga, tidak ada ketakutan atas kalian dan tidak bersedih hati. Itu juga Bapak Ibu ketika Bapak istiqomah tauhidnya, imannya istiqomah, terus mati, itu digembirakan oleh malaikat, dicabut roh itu, malaikat mengembirakan alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang yang mati husnul khotimah itu kondisi jiwanya, kondisi ruhnya digembirakan oleh malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang mati itu dalam keadaan radiyatan mardiyah, kalau dia betul-betul beriman. Sampai nanti nyambung di surga. Maka orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, mati itu istirahat. Istirahat, tinggal menunggu tambahan-tambahan kebahagiaan. Anaknya soleh dapat tambahan pahala, masjid yang pernah dibina terus berjalan, ya. Itu ada tambahan pahala, bertambah bahagia. Nanti lebih-lebih nanti di surga. Di surat yang lain, di surat 76 surat Al-Insan, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kamu melihat di sana, di surga, ra'aita na'iman, kamu akan melihat kenikmatan seluruhnya. Jadi di surga itu nikmat semuanya. Makan tidak pernah PAB, minum tidak pernah, buang air kecil, bertelekan di depan bukan karena capek, makan bukan karena lapar, tapi untuk menikmati. Ya. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya inna nauma mimma yukirullah bi ayunana fid dunya. Ya Rasulullah, sungguhnya tidur itu Allah tetapkan pada mata kami di dunia ini. Artinya kami ini tidur di dunia ini, dan itu bagian dari istirahat kami. Fahal fil jannati min naumin, maka apakah di surga ada tidur? Pertanyaannya, kita ini kalau di dunia pengen istirahat ya dengan tidur. Apakah di surga ada tidur? Rasul mengatakan, inna nauma sarikul maut, tidur itu temannya mati.
pengiring kematian. Walaisa fil jannati mautun, sedangkan di surga tidak ada kematian. Maka di surga nggak ada tidur. Maka sahabat tadi mengatakan, fakaifa kanat rahatum, kalau tidak ada tidur, bagaimana nanti kita bisa istirahat di surga kayak di dunia gitu maksudnya. Jadi dibayangkan istirahat di sana sama dengan di dunia. Maka Rasul mengatakan, kullu amri imroha, seluruh perkara penduduk surga itu istirahat. Sama ketika Bapak mati dalam keadaan beriman, ketika roh itu dicabut, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan sedih, dan itu istirahat. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Cuma permasalahannya, apakah di dunia ini kita bisa dapatkan seperti itu? Kalau di surga seperti itu, kalau di dunia apa bisa kita mendapatkan seperti itu? Bukankah dunia isinya ujian? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak diuji, Pak. Karena dunia ini isinya uji. Tidak ada satupun Bapak Ibu ini yang nggak punya masalah. Pasti punya masalah. Tapi apakah dengan punya masalah itu kemudian kita tidak boleh bahagia di dunia? Kita tidak bisa bahagia di dunia. Maka bahagia di dunia itu ya tadi itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ketika Bapak di dunia ini tidak banyak takut dan tidak banyak sedih, berarti Bapak bahagia. Bukan berarti nggak punya masalah, ya. Bukan berarti nggak punya masalah. Di balik masalah yang besar, tapi hati kita bisa tenang, tentram, tidak banyak takut dan tidak sedih. Itulah bahagia di dunia. Nah, apa konsepnya tadi itu ayatnya, faman tabi'ahu daya fala khaufun alaihim malahum. Jadi Bapak Ibu, inti bahagia itu hati, di hati. Jadi bukan di fisik. Bapak lihat ada orang metode mencari kebahagiaan itu ada yang dengan filsafat, ya, dengan pemikiran-pemikiran gitu. Ada orang yang ingin bahagia dengan teori, dengan teori-teori yang sudah didapatkan dari pengalaman-pengalaman. Ada dengan cara jalan duniawi. Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa bahagia itu untuk supaya tenang hati kita, tentram hati kita, ya kembalikan kepada agama. Bukan dengan teori-teori. Ada yang mendekati bahagia melalui pendekatan kelezatan fisik. Coba kita lihat nih. Ada orang ingin senang itu, ingin hati ini senang, menghibur hatinya dengan kelezatan mata. Kalau ibu-ibu dulu mungkin suka bunga, cek seneng hati ini, berapapun harganya ditempur. Pas mahal-mahalnya bunga gelombang cinta, itu rebutan, Pak. Apa tujuannya? Cek senang. Burung, ada orang yang punya burung perkutut, itu sampai jutaan, ditempuh juga. Pernah juga ikan lohan itu, yang sampai jutaan, sekarang tak laku. Itu namanya pengen menyenangkan hati melalui kelezatan fisik, kelezatan mata. Buatlah taman, cek senang, biayanya besar. Buat kolam, biayanya besar. Ada yang melalui makan, mulut. Ya, cek senang kopi. Kopi bisa harganya mahal. Keliling se-Indonesia mencari kopi, Pak. Itu kelezatan menginginkan tenangnya hati
dengan melalui kelezatan fisik. Itu dilakukan oleh orang mukmin dan dilakukan oleh orang kafir juga. Ada yang dengan olahraga ya Pak, olahraga. Orang kafir, mukmin juga olahraga. Ada dengan rekreasi ya kan. Apa Islam tidak boleh kan? Boleh. Boleh. Apa tidak boleh? Boleh diajarkan olahraga. Tapi jangan lupa ketenangan hati itu sumbernya ada pada iman dan amal saleh. Buktinya apa? Banyak orang yang punya uang tapi masih terjebak narkoba. Uangnya banyak, kalau mau dia rekreasi bisa kemana-mana. Mau beli makanan apa bisa saja, tapi dia nggak tenang hidupnya. Tidak tenangnya akhirnya dia larinya ke narkoba, padahal uangnya banyak. Kalau bahagia itu ukurnya uangnya banyak, bisa beli ini dan itu, bisa melihat ini dan itu. Kenapa Pak terkena narkoba? Ada orang yang punya uang bisa beli macam-macam. Masih judol sebagai hobinya. Uangnya banyak, kenapa kok judi online? Itu hobinya untuk menyenangkan aja. Tapi berdampak pada fisiknya. Jadi oleh karena itu, kembalikan kepada konsep agama ya Pak. Jadi bahagia itu intinya hati. Orang miskin pun bisa bahagia. Karena kita baca ayat ini, man amila sholihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin, dari laki-laki, baik laki-laki siapapun laki-laki itu, au unsa, atau perempuan siapapun dia, wa huwa mu'minun, sedangkan dia orang beriman. Jadi laki-laki, perempuan, siapapun kalau dia beriman dan beramal soleh. Jadi ini kan untuk seluruhnya. Beriman dan beramal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia. Artinya bahagia di dunianya. Walana jaziyannahum ajrahum bi aksari ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan yang lebih bagus lagi dari apa yang mereka kerjakan. Artinya masuk surga lebih bagus lagi. Di dunia bahagia, di surga lebih bahagia lagi. Siapapun Pak, laki-laki manapun, perempuan manapun, kalau dua syarat ini terpenuhi, dunianya bahagia, akhiratnya lebih bahagia. Adil kan Allah? Kalau bahagia itu hanya miliknya orang kaya, terus orang miskin nggak bisa bahagia, nggak adil. Kalau bahagia itu miliknya pejabat saja, yang rakyat biasa nggak bisa bahagia, tidak adil Allah. Apakah orang itu berharta, orang itu miskin, orang itu pejabat, orang itu rakyat biasa, dia sakit atau sehat, kalau dia beriman dan beramal saleh, pasti hidupnya baik dunia dan akhiratnya. Jadi konsepnya apa? Iman dan amal saleh. Coba Bapak Ibu bandingkan. Bapak Ibu rekreasi gitu. Seneng gitu. Terus pulang kayak apa? Dengan Bapak sekarang Bapak Ibu ngaji ke masjid, sholat berjamaah, ngajit. Sama-sama ada ketenangan. Ketenangan dari ngaji, ketenangan dari sholat berjamaah beda dengan Bapak keluar dari rekreasi, beda. Bapak ngaji ini dari dalam, Allah kasih kekuatan dari dalam. Orang miskin pun kalau dia punya masalah, aku pengen masjid selesai, tenang. Gak punya uang bisa tenang. Tapi kalau rekreasi, uangnya pas-pasan, begitu pulang habis uangnya. Gimana? Tambah sedih kan? Tambah sedih. Makan enak, uangnya pas-pasan, harganya mahal,
Susah ini kayak anak sekolah katut gimana dia tahu. Itulah yang dimaksud iman dan amal soleh, itulah sumber ketenangan dan ketentraman. Di surat 10 ayat 62 sampai 64, ala inna auliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, Allah berikan kekuatan pada hatinya, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa yang dimaksud wali-wali Allah ini? Ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Bertakwa artinya menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah. Itu Allah berikan lahumul busra fil hayati dunia, diberikan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dari janji Allah itu. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang agung. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa itu sebagai wali-wali Allah, Allah berikan kekuatan di dalam hatinya, tidak takut dan tidak sedih. Kalaupun takut tidak berlanjut-lanjut, kalau sedih tidak berlanjut-lanjut. Ketenangan hati mereka menjadikan orang lain kadang-kadang menganggap keliru anggapannya. Saking tenangnya, padahal nggak punya uang dianggap uangnya banyak. Saking tenangnya, kadang-kadang punya masalah dianggap kayak orang nggak punya masalah. Tuh, fala khaufun alaih. Ada nggak contohnya orang yang nggak punya uang tapi dianggap kaya? Bapak termasuk gitu gitu. Gak punya uang dianggap kaya gitu. Bapak lihat di surat 2 ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uksiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara, apapun yang kamu infakkan, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, orang-orang fakir. Alladzina uksiru, orang-orang yang terhalang, fi sabilillah, terhalang usahanya. Karena apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak dapat berusaha, tidak dapat bersaing bisnis di bumi. Jadi ada orang yang pada masa Nabi hidupnya untuk fisabilillah. Mereka ini tidak punya apa-apa, tinggalnya di masjid Nabi, Pak. Mereka tidak bisa berbisnis karena memang nempel pada Nabi, ingin menjaga Quran, ingin menjaga hadis, ditulis, dihafalkan itu, Pak. Kalau bisnis nggak bisa, mereka nggak bisa. Kalau sampai ditinggal bisnis, maka wahyu itu akan tidak bisa dihafalkan karena ngurusi bisnis. Mereka merelakan hidupnya untuk menjaga agama, menjaga wahyu, menjaga hadis, sehingga mereka nggak bisa bisnis, hidupnya fakir, tinggalnya di masjid Nabi, disebut Ahlus Sufa. Salah satu contohnya Abu Hurairah. Bapak pernah baca hadis an Abi Hurairah, banyak hadisnya. Itu orang yang tinggalnya di masjid, pokoknya hidupnya untuk menjaga wahyu, maka hadisnya banyak, padahal hidup bersama Rasul nggak lama. Pinter, Pak, hafalannya kuat, nggak bisa bersaing. Beda dengan Abdurrahman bin Auf, dagang terus ya. Enten tiang sing model sak ngeten, wis uripe kanggo agama enten.
Dan pada masa Nabi ada namanya ahlus sufa. Keimanan mereka, kesolehan mereka menjadikan hidupnya tenang padahal miskin. Yaksabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengerti disangkanya Abu Hurairah dan teman-temannya itu orang-orang kaya. Mereka tidak minta-minta karena tenang hatinya. Bayangkan orang miskin aja bisa tenang disangka kaya, apalagi bapak kaya terus tenang disangka kaya, tambah bagus. Tapi konsepnya apa? Konsepnya beriman dan soleh, Pak. Bapak lihat, orang tua kita dulu anaknya banyak, 5, 6, sampai 10. Tapi tenang, mereka lebih tenang dari kita loh, Pak. Mungkin rezeki yang didapatkan halal, ya. Halal rezekinya. Sholatnya juga bagus, silaturahimnya bagus. Nek riyo itu kalau lebaran, saulan gak mari silaturahim. Sekarang lebaran sehari selesai. Konsep-konsep kayak begini kadang-kadang tidak ditoleh, tidak dilanjutkan, padahal itu hebat. Konsep menyambung silaturahim itu hebat itu, Pak. Itulah sumber-sumber ketenangan sebenarnya. Sumber ketenangan, sumber tidak takut, sumber tidak sedih, tidak gelisah. Di situ letaknya. Mencari rezeki halal, silaturahim bagus, sholat malamnya bagus, sholatnya bagus. Jadi bukan kayak sana gerutuk sana, seneng sakolo. Sesudah itu delok reganil mahal, enterek duitku, bingung kan? Atau pulang sampai di rumah punya masalah baru, anak-anaknya tidak terurusi. Ta'rifuhum bisimahum, kamu mengetahui tanda-tanda mereka apa? La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksa. Menjaga dirinya, nggak mau minta padahal fakir, sampai lapar itu diganjal batu, tapi itu menang Pak hidupnya. Lah masa kita ini sudah ekonominya cukup, kok hati kita nggak tenang, gelisah, ada apa di situ? Maka tadi ya takut itu menjauh kemaksiatan, sehingga gak tenang itu maksiat yang kita lakukan. Maksiat itu pengaruh pada diri nggak? Iblis itu asalnya soleh nggak, Pak? Kapan iblis dilaknat oleh Allah? Ketika dia maksiat. Nabi Adam itu asalnya menikmati di surga nggak? Kapan diturunkan? Ketika melakukan kesalahan. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, ada berdampak kepada jiwa dan hatinya. Meskipun uangnya banyak. Tidak ada jaminan. Nah bagi kita, monggo duit akeh soleh kan lho Pak nggih. Nah ini hebatnya nggih. Duit akeh soleh itu menang. Yang susah itu kan duit akeh olah tingkah gak karu-karuan itu loh Pak. Duit akeh olah tingkah gak karuan, sepi ke masjid, jarang ke masjid. Jarang ngaji. Tadi saya pernah nyinggung, nek rekreasi kok banyak yang ikut, nek ngaji kok sedikit, kewalik itu sebenarnya gitu. Kalau rekreasi banyak, maka ngajinya lebih banyak dari rekreasi itu. Karena kuncinya ada pada ngajinya itu. Masjidnya rame itu. Maka ada sahabat yang mengatakan, kalau kamu ingin tahu ketentraman masyarakat itu, masyarakat Islam, lihatan masjidnya penuh nggak sholatnya. Lek sholatnya penuh, jamaahnya penuh ya, lebih-lebih subuh gitu ya Pak. Terus ngajinya banyak, pasti masyarakat sekitarnya tenang-tenang. Karena memang sumbernya pada iman dan soleh. Bapak lihat keluarga yang tenang dan tentram, keluarga yang betul-betul lurus di jalan Allah. Beda Pak, beda. Keluarga yang lurus jalan Allah pasti nanti ada ketenangan pada keluarganya.
Nah untuk itulah di Al-Quran iman orang beriman itu kalau terkena musibah kul la yusibana illa ma kataballahu lana, ya wis usaha saya kena musibah ya wis takdirnya, lo kan enak. Likaila taksau alama fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau sudah lurus kok masih kena musibah, orang beriman tidak berputus asa karena memang ada takdirnya. Kalau dapat kebaikan maka dia bersyukur. Kalau dia terkena masalah ekonomi, wah sepi sekarang dagangnya, sepi. Nggak kayak biasanya ramai. Apa? Dia mengingat hadis Nabi, beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan dia qanaah dengan rezeki itu. Itu yang menjadikan tenang itu. Qanaah itu apa? Puas dengan Allah bagi-bagikan rezeki. Bukan berarti qanaah nggak usaha loh ya. Sudah bekerja keras tapi dikasih segitu sama Allah, hatinya tenang karena Allah yang bagi-bagi itu. Apalagi konsep yang menjadikan orang tenang, orang bahagia apa? Banyak berzikir kan ini. Berzikir kepada Allah. Zikir itu memunculkan pengaruh yang dahsyat. Jadi amalan yang sangat ringan di lisan tapi punya pengaruh yang dahsyat itu zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Bapak mengucapkan zikir mengingat dapat pahala dari Allah, mengingat ketika astagfirullah, astagfirullah, mengingat bahwa kita banyak melakukan dosa, itu hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ketika Bapak sakit, Bapak baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ditiupkan di tangan di pasu yang sakit itu. Allah Rabbnya falak, Allah Rabbnya subuh, Allah Rabbnya penciptaan. Aku berlindung kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, seluruh keburukan dari ciptaannya. Keburukan malam, keburukan sihir, ya, keburukan dari orang-orang yang iri. Ditiupkan itu pada yang sakit itu. Orang sakit kadang-kadang hatinya gelisah membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Inggarai gak tenang itu bisikan waswas di dalam hati. Bapak baca qul a'udzu birabbin nas, tiupkan di tangan, sapukan ke dalam yang sakit itu. Boleh, boleh. Quran itu sifat. Boleh kita baca Al-Fatihah kemudian ditiupkan di tangannya, lalu kita sapukan, boleh. Hadis Bukhari. Baca surat Al-Fatihah ditiupkan. Tapi fahami bahwa yang bukan adalah Allah. Banyak zikir gitu. Apalagi ikhlas, banyak memberi. Rasulullah adalah orang yang paling banyak memberi. Orang yang banyak memberi akan berdampak kepada hatinya tenang dan tentram. Yakin ya Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau memberi dikasih baju, ada baju yang bagus, ada yang komentari bajunya bagus Rasulullah, iya kamu suka, iya dikasihkan. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, Rasul menasihati, hai fulan, masuklah kamu dalam Islam. Saya mau masuk Islam asalkan semua kambingmu yang di gunung itu diberikan sama saya. Diberikan Pak semuanya kambing. Kambing sak bukit diberikan pada orang itu. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, apa? Semua kabilahnya disuruhi kabilahku masuklah ke dalam Islam, ikuti agama Muhammad SAW. Dia berinfak tidak takut fakir. Masuk Islam semuanya. Apa kata Nabi? Masukmu ke dalam Islam itu lebih utama daripada kambing-kambing itu. Jadi orang yang suka ngasih nasihat, ngasih tenaga, gampangan, wis tak ewangi, hadir tok aja Pak, Mas sampean hadir,
Meskipun Mas gak punya uang, hadir tok aja melihat wajah Mas, saya tenang. Itu ngasih, Pak. Memberi. Ada orang tidak punya keterampilan, Bapak punya keterampilan, tak ajari kamu supaya bisa bisnis. Itu juga kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun pasti dibalas oleh Allah baik juga. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Siapa orang yang paling tenang dalam hidupnya? Nabi. Kenapa Nabi? Nabi banyak memberi. Lalu ikhlas. La yutbi'una ma anfaqu mannaw wala ada. Tidak mengikuti menyertai apa yang diinfakkan dengan undat-undat dan balas budi. Tidak minta balas budi dan tidak undat-undat. Artinya ikhlas. Jadi orang malah ikhlas itu apa adanya ya Pak. Dikomentari orang kaya apapun, wis gak gubris, dia hanya mencari ridho Allah. Hidupnya dia tenang. Kalau orang sudah orientasinya Allah saja, la nuridu minkum jazaa'a wala syukurah, maka dia pasti akan tenang. Ini pesan Allah ketika Nabi Adam turun ke bumi. Nah, nanti di ayat berikutnya, di ayat 27, Allah berpesan, dipanggil oleh Allah, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah setan dapat menipu kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana kedua ibu bapak kalian dikeluarkan oleh setan dari surga. Sebagaimana setan mengeluarkan kedua bapak ibu kalian Adam dan Hawa dari surga. Iblis itu sudah sukses. Dulu sukses iblis setelah mengeluarkan Adam dari surga. Maka janganlah kamu anak cucunya tertipu kayak bapakmu dulu. Dan dia sukses. Apalagi keberhasilan iblis untuk menggoda Adam, yanzi'u anhuma libasahuma. Dia melepas dari keduanya libasahuma, pakaian kedua. Jadi Nabi Adam itu asalnya di surga punya pakaian, Allah membuatkan pakaian, gara-gara digoda sama iblis, melanggar, pakaiannya jadi lepas, kelihatan auratnya. Jadi oleh karena itu dari sini, nah targetnya iblis pertama di surga menggoda Adam apa Pak? Melepas bajunya, sehingga kelihatan auratnya. Ketika kelihatan auratnya, malu enggak? Malu, maka bergegas mengambil daun di surga. Nah, Allah ingatkan jangan kayak begitu lagi. Nah, maka di dunia ini banyak sekali keburukan-keburukan yang muncul karena menawarkan aurat-aurat itu, Pak. Dari sisi ekonomi disodorkan wanita dengan membuka auratnya, cek laris. Orang bekerja di marketing itu karena wedok gak rame kan. Politik juga begitu, masuk di situ. Ekonomi masuk, politik masuk ya. Nah, inilah yang Allah ingatkan supaya kita tidak digelincirkan oleh setan sebagaimana setan sudah berhasil. Sudah berhasil apa? Menggelincirkan Nabi Adam dari surga dan melepas kedua bajunya, Adam dan Hawa. Jadi baju itu fitrah, Pak. Maka pada pertemuan yang lalu Allah telah turunkan pakaian dan pakaian keindahan, tapi di dalam tubuh kita ini ada roh, roh kita juga harus pakai pakaian roh itu adalah takwa. Kalau orang sudah rohnya terkotori, tercemar dengan korupsi, dengan selingkuh, baju apapun yang dia pakai nggak ada harganya. Maka orang yang beriman bajunya bagus, tapi ruhnya bagus.
Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini yang bisa saya sampaikan, ini penguatan dari kemarin ya Pak. Untuk menguatkan kembali, kita tidak akan keliru. Bapak harus yakin dengan aktif di masjid, dengan kesolehan kita, yakin dengan janji Allah. Pasti hidup kita akan bahagia. Karena teori apapun yang dilakukan, Bapak lihat di luar itu, orang dengan macam-macam teori, ternyata mereka gersang. Sekarang ini di Sidoarjo itu sudah ada 3.000 orang yang gagal mental. Data dari Pak Dokter. Kalau ini nanti dibiarkan jadi sakit jiwanya. Nek wis ketok nopo aneh-aneh kan ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa. Jadi Bapak lihat ini dari data dari dokter di Sidoarjo itu seperti gunung es, ujungnya itu Pak. Orang yang sudah sakit mentalnya itu sudah jumlahnya 3.000. Belum nih sore ini. Nah, apa solusinya? Kembali membangun kesolehan, membangun keimanan. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada keluarga kita, kepada putra-putri kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, putra-putri kita, dan mudah-mudahan Allah limpahkan berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.